Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berpesan, telah memberikan nasihat dan peringatan di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quran yang berbunyi wal aqibatu lil muttaqin, yakni akhir yang indah, happy ending itu hanya Allah peruntukkan, hanya Allah siapkan, hanya Allah hadiahkan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan tidak lupa Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran telah hadir di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kehadiran kita ini dengan sebaik-baiknya balasan, menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita dan diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang lebih mulia. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah bisa bersua dengan kami ya. Semoga pada beberapa menit ke depan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan kita kaji, hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang akan kita pelajari bisa menambah ketakwaan kita, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik memberikan maslahat untuk dunia kita maupun akhirat kita nanti. Dan insya Allah kajian kita ini akan bertemakan agar keajaiban itu datang ya. Agar keajaiban itu datang ya. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita semua tidak terkecuali, yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, ketika dia menjalani kehidupannya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah menjadi sunatullah ya. Jadi setiap kita itu punya ujiannya masing-masing. Tidak ada manusia hidup tanpa ujian, tidak ada manusia hidup tanpa cobaan, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, sunatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi walanabluwannakum. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab nih ya, di kata walanabluwannakum itu ada tambahan lam di depan. Sebenarnya itu cukup dengan kata nablu, itu cukup. Tapi ditambahi lam ya, la nablu. Lam di situ kalau kita belajar bahasa Arab Bapak Ibu, artinya lam taukid, yang artinya untuk penguat. Ya, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dan sungguh pasti. Ya, jadi
Nggak hanya sekedar kami akan menguji kalian, tidak, tapi ada penguat di situ. Sungguh pasti kami akan menguji kalian. Tapi ternyata penguat dalam kalimat ini atau kata ini tidak hanya satu. Ada juga di situ non bertasdid. Nah, itu juga non taukid. Jadi ada dua penguat di situ. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah artinya itu kalau boleh kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yakni dan sungguh pasti dan pasti kami akan menguji kalian. Ada dua penguat gitu. Bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu daripada ketakutan. Walju, mungkin juga dengan kelaparan, ya. Wa naqsin minal amwal, mungkin juga ada yang diuji dengan kekurangan harta. Wal anfus, mungkin ada yang kekurangan jiwa, dia sakit, dia sempit hatinya. Wa thamarat, juga bisa jadi dia itu Bapak Ibu sekalian bisnisnya gagal, ya, kebunnya gagal panen. Jazakallahu khairan, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Poin yang ingin kami sampaikan, pelajaran pertama yang perlu kita ingat baik-baik, kita tanamkan dalam benak kita, yakni bahwa setiap manusia pasti akan diuji. Poin yang kedua yang ingin kami sampaikan untuk pelajaran kita bersama Bapak Ibu adalah bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ada dalilnya tidak Ustadz? Ya ada. Karena kita ini tidak boleh berbicara terkait agama kecuali ada dalil. Ya, nggak boleh kita berbicara terkait agama nggak ada dalilnya, nggak boleh. Ya. Di surat An-Nisa ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu sesungguhnya diciptakan dalam keadaan lemah. Dhaif itu artinya lemah. Ya. Jadi kita ini memiliki sifat yang lemah Bapak Ibu. Ya. Itu yang ingin kami sampaikan di poin yang kedua. Ya. Di poin yang pertama kita paham bahwa kita ini pasti akan diuji. Di poin yang kedua ada hal yang harus kita ketahui lagi, bahwa kita ini memiliki sifat yang lemah. Maka terkadang ketika ujian itu datang, ketika musibah itu datang, kita tidak mampu untuk keluar daripada cobaan itu, tidak mampu untuk mengatasi musibah tersebut. Butuh pertolongan, butuh keajaiban. Karena kita ini lemah dan kita pasti akan diuji, maka kita yang lemah ini butuh pertolongan dari yang maha kuat, yang maha kuasa. Yakni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita butuh keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita ini bisa sukses. Tidak mungkin kita ini bisa berhasil. Tidak mungkin kita bisa selamat dari musibah, keluar dari masalah, tidak mungkin. Karena dalam ayat yang lainnya di surat Fatir Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ketahuilah antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, ketahuilah engkau itu miskin kepada Allah. Maksudnya apa? Fakir kepada Allah. Maksudnya apa? Butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sedikit mukadimah untuk menyampaikan poin-poin penting di tema kita pada malam hari ini, agar keajaiban itu datang. Kita tahu bahwa kita ini pasti akan diuji. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita tahu bahwa kita ini butuh pertolongan Allah. Maka pertanyaannya, kita yang butuh keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ini, pertanyaannya bagaimana
Kiat-kiat agar keajaiban itu datang. Bagaimana kiat-kiat agar Allah itu menurunkan keajaiban untuk kita, agar kita ini bisa sukses, bisa berhasil, bisa terhindar daripada musibah, keluar dari semua masalah-masalah yang menimpa hidup kita. Ada nggak kiat-kiatnya? Kabar gembiranya ternyata ada. Jadi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu Bapak Ibu, ternyata Allah itu dan Rasulullah sudah mengabarkan ada kiat-kiat secara tersirat tentunya, agar Allah itu mendatangkan atau menurunkan keajaiban untuk kita semua. Maka di waktu yang terbatas ini akan kami sampaikan beberapa kiat-kiat agar Allah mendatangkan keajaiban untuk kita yang bisa kita ikhtiarkan, supaya kita ini sukses, berhasil, selamat dunia akhirat. Baik. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya orang yang mukmin dan orang yang pelaku dosa besar. Orang yang mukmin dalam mindsetnya, walaupun seolah-olah jalan itu sudah buntu, seolah-olah musibah ini begitu besar, yang mungkin dia tidak bisa selamat, tidak bisa keluar daripada masalah itu, dia tetap yakin ada yang maha kuasa yang bisa menyelamatkan dia dan mengeluarkan dia dari musibah. Itu orang mukmin. Seburuk apapun keadaannya, dia tetap berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikhtiar agar keajaiban itu datang. Sebaliknya, orang-orang pelaku dosa besar itu, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau menghadapi musibah, masalah, putus asa. Mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu kita ketahui, berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Nanti bisa dibuka di salah satu macam dosa besar di kitab 72 dosa besar yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi. Salah satunya apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Ya, dalilnya mana? Di surat Yusuf ayat 87. Allah berfirman, "Wala tai'asu mir rauhillah." Janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang tidak percaya keajaiban itu termasuk pelaku dosa besar. Orang yang tidak percaya bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu, yang bisa mengangkat masalahnya, yang mendatangkan keajaiban untuknya, itu termasuk pelaku dosa besar. Nanti bisa dilihat di kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi. Jadi apapun keadaan yang menimpa kita, kita berhusnudon bahwa keajaiban itu masih bisa datang. Tinggal kita mengikhtiarkan kiat-kiatnya saja. Dan Allah mengatakan, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikategorikan pelaku dosa besar di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi rahimahullah, yang namanya sangat masyhur sampai pada zaman kita ini. Imam Ad-Dahabi itu juga penulis ya Syiar A'lamul Nubala. Imam Ad-Dahabi itu juga murid daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oh iya, kita masuk pada pembahasan inti kita. Kiat-kiat agar Allah mendatangkan keajaiban ya untuk kita ya. Agar keajaiban itu datang, apa yang bisa kita ikhtiarkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah ya. Karena kita seorang muslim, maka pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yang bisa kita ikhtiarkan agar keajaiban itu datang ketika kita ini susah, ketika kita ini sempit, ketika kita ini ditimpa musibah, ketika seolah kesuksesan dan keberhasilan itu kemungkinannya kecil. Yang bisa kita ikhtiarkan adalah senantiasa mengingat Allah di kala lapang, maka Allah akan mengingatmu di kala sempit. Ini hadis ya, ini hadis Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah, ingatlah Allah di kala senang, di kala lapang, maka Allah pasti akan mengingatmu di kala susah, di kala sempit. Dan Rasulullah tidak pernah berdusta, Bapak Ibu.
Ya. Jadi kalau kita ini dikala senang ingat Allah, dikala sempit ingat Allah, dikala tertawa ingat Allah, dikala menangis ingat Allah, ya, maka keajaiban itu akan datang di saat kita ini benar-benar membutuhkannya. Ya, di saat kita ini benar-benar kepepet, keajaiban itu akan mudah datang. Jadi kalau selama ini kita dapat musibah kok lama, ya, terus menerus, ya, berkesinambungan, berkelanjutan, jangan-jangan selama ini itu kita ingat Allah hanya dikala sempit saja. Kelebihannya orang itu kalau ingat Allah dikala senang dan susah, lapang dan sempit, kalau datang musibah nggak lama-lama musibah itu, dan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah nggak pernah berdusta, akan dilapangkan dadanya, dia masih bisa berjalan dengan indah, ya, kemudian dimudahkan untuk keluar dari masalah dan musibah tersebut. Karena Rasul tidak pernah berdusta. Ya, kenalilah Allah dikala senang, maka Allah pasti akan mengingatmu, akan mengenalimu dikala sempit. Ya. Nah Ustaz, kalau kita ingat Allah memang dikala sempit doang, bagaimana Ustaz? Ya lebih baik daripada tidak ingat sama sekali, ya. Kalau dibilang ya lebih baik daripada tidak ingat sama sekali. Kenapa? Karena ada beberapa orang di waktu kepepet bahkan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mereka itu ketika susah malah datangnya ke dukun. Iya apa tidak? Iya. Ketika susah malah datangnya ke peramal. Nah ini lebih nemen lagi bahasa kita, ya. Wes susah nang dunyo malah bikin masalah untuk susah di akhirat. Ya. Ya. Jadi ya alhamdulillah kalau ketika dia dapat musibah dia ingat sama Allah, ya alhamdulillah. Tapi kalau pengen datang keajaiban itu cepat, masalah itu mudah, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta musibah-musibahnya, maka ingatlah Allah dikala lapang, maka Allah akan mengingatmu dikala sempit. Kemudian yang nomor 2, ya, kiat-kiat yang bisa kita ikhtiarkan agar keajaiban itu datang, Allah menurunkan keajaiban untuk kita, adalah senantiasa bersabar. Ya, senantiasa bersabar. Karena jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu itu butuh keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah yang ngomong, ya, bukan saya. Apa kata Allah? Maka mintalah dengan apa? Bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita datang musibah, datang masalah, sabar, maka keajaiban itu kemungkinan besar atau akan cepat datang. Allah membantu kita, saudara-saudariku, ya. Jadi sabar itu penting. Tapi kebanyakan di antara kaum muslimin sabarnya itu salah. Sabarnya itu kurang tepat. Karena sabar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-firmannya, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, misal di surat Al-Ma'arij, ya, Allah mengatakan fasbir sabron jamilah. Kalau kalian sabar, sabarlah yang baik. Bukan marah-marah tapi ngomong aku ini sabar. Itu berarti bukan sabar, karena Allah memerintahkan sabarlah dengan sabar yang baik. Kemudian sabar yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari misal, innamas sabru indas sodamatil ula. Sesungguhnya yang dimaksud sabar itu adalah ketika hantaman pertama. Jadi bukan di saat awal musibah jenengan nangis geru-geru, ya, teriak marah-marah, sudah jalan seminggu kemudian ngomong alhamdulillah aku sabar. Bukan itu yang dimaksud Rasulullah SAW.
Karena sabar yang bisa mendatangkan keajaiban yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hantaman pertama di awal musibah. Ini yang berat memang. Berat ini. Ya, ketika orang yang kita cintai meninggal, di awal kita mendengar kabar itu sabar, itu berat. Di saat kita kehilangan harta kita, di awal mendengar bahwa harta kita itu hilang, bisa sabar, itu berat. Tapi barang siapa yang mampu, maka Allah akan senantiasa bersamanya dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi sabar itu di awal musibah. Dan pernah kami dapati, ya saudara kami ya, ini di Mojokerto itu dapat telepon. Ini kisah nyata ini Bapak Ibu. Dapat telepon, ternyata rukonya dia dibobol maling. Ya, rukonya dia dibobol maling. Dia lagi nongkrong bareng-bareng sama teman-teman, lagi ya ngopi, ya, nongkrong bareng-bareng sama teman-temannya. Kemudian ditelepon, ini ikhwan Mojokerto. Rukonya dibobol maling. Kemudian yang pegawainya itu bilang, rukonya dibobol maling, kurang lebih kalau diuangkan kurang lebih sekitar 100 juta. Lalu apa jawaban dia? Yang ini kalau ikhwan Mojokerto yang nongkrong bareng dia itu suka cerita ini kadang-kadang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, yang penting nggak ada yang luka-luka, nggak ada yang dirampok dan sebagainya. Enggak, dibobolnya malam hari. Oh ya udah, nggak apa-apa. Udah ditutup, ngobrol lagi, ketawa-ketawa lagi. Masya. Nah, itu yang susah. Ya. Kalau muring-muring, ya kemudian jalan 1 bulan, sabar, nah itu gampang. Mau gimana lagi? Ya terpaksa dia harus sabar, nggak bisa balik lagi kan gitu. Nah, kalau kita kehilangan motor, ya hari pertama 2, 3 nangis, muring-muring, ya ngeluh dan sebagainya gitu. Barang sudah seminggu, bisa nggak kita sabar? Ya bisa, nggak bisa balik memang. Mau gimana lagi? Ya pilihannya cuma sabar. Nah, bukan itu yang dimaksud. Ya, sabar yang dimaksud adalah sabar yang indah dan di hantaman yang pertama. Maka daripada itu sabar itu balasannya surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang sabar itu balasannya di akhirat itu adalah surga dengan pahala yang tidak terbatas. Kalau jenengan baca tafsirnya, ya nanti disebutkan di situ ada sebuah riwayat, ada sebuah asar bahwa nanti ada orang di surga kaget dengan pahala dia yang begitu melimpah. Dia kaget. Setelah kaget, dia tanya, ini disebabkan apa ini? Kok bisa saya dapat pahala yang melimpah ini? Dijawab, karena kesabaranmu ketika di dunia. Ya itu ya, sabar yang bisa mendatangkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3 adalah senantiasa bersyukur. Ya, senantiasa bersyukur. Kalau kita senantiasa bersyukur, maka insya Allah keajaiban itu akan datang. Kenapa? Karena Allah berjanji di surat Ibrahim ayat yang ke-7, dan kita semua sudah hafal ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat. Jadi supaya nikmat kita ini bertambah, supaya keajaiban itu bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus bisa menjadi orang yang bersyukur. Karena kalau kita kufur nikmat, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita kufur kepada nikmat Allah, dikit-dikit ngeluh, tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau qanaah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sebab keajaiban itu gak akan datang. Kita berdoa gak datang. Kenapa? Karena kufur nikmat. Ya, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu ada banyak macamnya. Supaya kita ini bisa bersyukur. Misal kata para ulama, bisa langsung mengikuti nasihat Rasulullah SAW yang diberikan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah memberikan 7 nasihat, salah satunya yang diingat oleh Abu Darda adalah bukan Abu Darda ya, Abu Dar, mohon maaf ya, Abu Dar ya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa an anduro ila man huwa asfala minni wa la anduro ila man huwa fauqi. Dan hendaknya aku ini dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa melihat orang yang di bawahku.
ya, dan tidak melihat orang yang di atasku. Nah, itu kunci bersyukur. Ya, dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mampu bersyukur dengan mudah, sering-sering lihat orang yang di bawah. Ya. Bawa motor sama anaknya jatuh kecelakaan, tangannya patah. Bisa nggak bersyukur? Ya bisa. Alhamdulillah yang patah cuma tangan kita. Anak kita nggak apa-apa, selamat. Itu bersyukur namanya. Tapi bersyukur itu berat kecuali orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara bersyukur. Cara bersyukur yang lainnya supaya kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghitung nikmat. Ya. Sebagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau kita berusaha menghitung nikmat Allah, ya, la tuhsuha. Enggak bisa kita menghitungnya. Mata kita diganti dengan uang 2 miliar, enggak mau kita. Kaki kita diganti dengan uang 2 miliar, enggak mau kita. Nikmat Allah begitu banyak pada kita, padahal kita terus bermaksiat kepadanya. Maka bersyukurlah supaya kenikmatan itu ditambah, supaya keajaiban itu datang. Dan tentu saja yang bisa kita ikhtiarkan supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur adalah berdoa. Ya, berdoa sebagaimana di akhir sholat kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, ya, supaya bisa menjadi hamba yang senantiasa mengingatmu, ya, supaya saya bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan beribadah dengan baik kepada. Ya, itu jadi yang nomor 3 adalah bersyukur. Nah, ini yang nomor 4 ini bisa diamalkan karena ini langsung amalan lisan gitu. Kalau tadi kan banyak amalan hati, sabar, syukur, itu banyak terkait dengan amalan hati gitu ya. Sedangkan yang nomor 4 ini ya, supaya keajaiban itu datang, ya, agar keajaiban itu datang, yang nomor 4 adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, ya. Dan ini yang menjanjikan langsung Allah, ya, langsung Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Allah berfirman dan berjanji, ya, seolah-olah secara tersirat di dalam Al-Qur'anil Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini kisahnya Nabi Yunus di surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Allah berkata, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Seandainya Yunus itu bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih, senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak membasahi lisannya dengan zikir-zikir, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia pasti akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Maksudnya apa? Mati. Jadi pemahamannya, kenapa kok Nabi Yunus gak mati? Kenapa Nabi Yunus gak meninggal dunia? Kenapa Nabi Yunus bisa selamat walaupun kemungkinannya 0,0000 sekian persen? Coba kita bayangkan, coba kita renungkan, ya, di tengah laut, ya, di tengah laut nih, ya, di tengah laut jenengan dilempar ke laut, kira-kira ngambang apa tenggelam? Apa tenggelam dulu kemudian ngambang gara-gara mati? Ya, apa tenggelam dulu atau enggak terus setelah itu ngambang? Di tengah laut, Bapak Ibu. Ya. Jadi karena kapalnya kelebihan muatan, kemudian diundi, Nabi Yunus namanya keluar, akhirnya Nabi Yunus yang dibuang di tengah laut. Tidak cukup dengan itu, di saat badai, Masya Allah, kita, ya, nyemplung nang kolam 3 meter nggak pakai badai. Ya, kolam renang 3 meter nggak pakai badai, ya, ya. Coba berenang 1 menit 2 menit kelem kita, gitu ya. Bayangkan laut yang ratusan sampai ribuan meter di saat badai. Nggak cukup itu, tiba-tiba dimakan ikan. Kemungkinan selamat berapa? 0,0000 sekian persen. Tapi Nabi Yunus di perut ikan, kata Allah loh ya, ini kata Allah ya, lisannya basah dengan zikir. Masih ingat zikirnya Nabi Yunus? Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wis hafal. Pertanyaannya diamalkan apa enggak? Kan gitu.
Ya, Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, lisannya itu basah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus itu ya, kenapa kok sampai naik kapal? Karena dia sudah bosen dakwah, gak ada yang mau ikut. Ya, itu kesalahannya Nabi Yunus. Namanya manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Nabi. Jadi sudah dakwah, umate angel tuturani, bahasanya kita ya, angel tuturani, kemudian dia pergi ya, naik kapal ya, kemudian di tengah kapal, kapalnya sedikit mau karam karena badai, diundilah namanya keluar, dilempar di tengah laut, ditelan ikan. Setelah berhari-hari di perut ikan, apa yang terjadi? Karena lisannya, kata Allah Subhanahu wa taala, basah dengan zikir, maka Allah ilhamkan ikan itu untuk bergerak ke daratan. Kemudian dikeluarkan Nabi Yunus. Apakah sampai di situ kisahnya berhenti? Tidak. Tidak lama Nabi Yunus berjalan mendapati buah-buahan untuk mengisi perutnya. Apakah kisah itu berhenti di situ? Tidak. Ketika balik ke kaumnya, semua kaumnya tiba-tiba beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini keajaiban, Bapak Ibu. Dan keajaiban itu tidak terputus sampai sekarang, tetap Allah janjikan kepada kita. Selama kita mengikuti aturan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dengan apa? Lisan yang senantiasa berzikir. Bukankah Nabi Ibrahim juga sedemikian? Salah satu sebab Nabi Ibrahim ketika dibakar tapi tidak sakit, bahkan api itu dingin. Kenapa? Karena lisannya basah dengan zikir. Masa lupa kisahnya ya? Kalau kita SD dulu kan baca kisahnya. Apa zikirnya Nabi Ibrahim? Dalam hadis ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah apa? Tinggal dipraktekin. Jadi Nabi Ibrahim ketika diikat, dibakar, kemungkinan keselamatnya juga 0,00 sekian persen. Tapi Allah jadikan api itu dingin, dan Nabi Ibrahim selamat. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti kami sampaikan tadi, kita lemah memang. Sedangkan masalah itu, ujian itu datang bertubi-tubi. Hanya mengandalkan diri kita tidak mampu. Maka Allah mengatakan antumul fuqara ilallah. Kita ini butuh Allah. Tinggal kita ikhtiarkan supaya keajaiban dari Allah itu datang kepada kita. Nah, saya kasih contoh satu zikir lagi ya, tentang zikir ini ya, untuk menambah motivasi kita untuk mengamalkan kiat-kiat ini agar keajaiban itu datang. Zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini berarti dia suaminya namanya siapa? Abu Salamah. Gak usah mikir ya. Ya. Kalau ada perempuan namanya Ummu Ahmad, berarti kan dia ibunya Ahmad. Suaminya siapa namanya? Ya Abu Ahmad gitu ya. Ya. Jadi suaminya ya Abu Salamah ganteng. Ya, ganteng. Berkecukupan. Ya. Terus soleh. Dekat dengan Nabi, Masya Allah. Bersyukur kan punya suami yang seperti itu ya. Tapi qadarullah masya fa'ala, meninggal dunia. Abu Salamah meninggal dunia. Kemudian kata Ummu Salamah, beliau pernah diajari sama Rasulullah SAW, kalau kita ini tertimpa musibah ya, dalam hadis riwayat Muslim, ini diinget-ingetin zikir ini ya. Hadis riwayat Muslim, bukan hadis abal-abal, ini hadis sahih ya. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, tusibuhu musibah ya, tertimpa suatu musibah, fayaqul, kemudian dia mengucapkan ma amarahullah, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dari sini zikirnya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kemudian kita butuh keajaiban, kita tertimpa masalah, kita butuh jalan keluar yang itu membutuhkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harapan yang kemungkinan suksesnya itu kecil, butuh keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita banyak masalah-masalah yang menimpa kita, maka ucapkan zikir ini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa kata Rasulullah? Allahumma ajur
fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, balaslah aku dengan pahala yang dikarenakan musibah yang menimpaku ini, dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak pernah berdusta. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah pasti akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Jadi kalau kita butuh keajaiban, ketika kepepet dalam kesempitan, ketika datang masalah dan musibah, langsung ucapkan zikir ini, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajur fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lalu apa yang terjadi ketika Abu Salamah meninggal dunia? Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan masa idahnya Ummu Salamah itu habis. Datanglah seorang laki-laki. Ya. Datanglah seorang laki-laki mencoba meminangnya. Dan ternyata laki-laki ini bukan hanya lebih baik daripada Abu Salamah, bahkan lebih baik daripada semua sahabat yang hidup pada waktu itu, bahkan lebih baik daripada semua nabi, bahkan lebih baik daripada semua umat manusia, bahkan lebih baik daripada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang melamarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah berdusta. Jadi kalau dapat musibah yang berat, ya, masalah yang kita nggak mampu untuk keluar daripadanya, baca zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajur fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan keajaiban itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor berapa tadi? Nomor 4. Ya. Kemudian yang nomor 5, ya nomor 5 Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan agar keajaiban itu datang? Yakni bertobat dan memperbanyak istighfar. Bertobat dan memperbanyak istighfar. Kenapa? Perlu kita ketahui Bapak. Terkadang kesempitan hati itu kita alami, terkadang musibah itu datang, terkadang masalah itu menguji kita bertubi-tubi, terkadang harapan itu tidak lekas sampai. Itu bukan salah siapa-siapa, itu karena maksiat yang kita kerjakan. Maksiat yang kita kerjakan, karena maksiat itu menghalangi seseorang mendapatkan harapannya. Maksiat itu mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada, karena saya ulang sekali lagi, tidak boleh kita berbicara masalah agama kecuali ada dalilnya. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian itu, ya, kecuali disebabkan ulah tangan kalian, kemaksiatan kita, dosa-dosa kita, wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan yang banyak. Jadi kalau Allah mengadab kita dikarenakan semua dosa kita, hancur kita, nggak bersisa kita. Tapi Allah memaafkan yang banyak, mendatangkan musibah itu disebabkan dosa-dosa kita yang sedikit yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya harapan kita itu mudah tercapai, musibah itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lekas bertobat dan perbanyak istighfar. Bahkan itu sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi, menceritakan tentang kisahnya Hasan Al-Basri itu, bahwa Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa laki-laki. Laki-laki datang pertama, kemudian mengeluh, "Wahai Hasan Al-Basri, di tempatku gersang. Apa yang bisa aku lakukan? Ikhtiar apa yang bisa aku lakukan?" Kata Hasan Al-Basri, fastaghfirillah atau istaghfirillah. Perbanyaklah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu laki-laki yang pertama. Laki-laki yang pertama pergi, datang laki-laki yang kedua, mengadu, "Wahai Hasan Al-Basri, doakan aku belum punya anak. Apa yang bisa aku lakukan?" Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, perbanyak istighfar, tobat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang laki-laki yang ketiga, mengeluhkan, "Ini kebun kami ini mau gagal panen ini. Bagaimana solusinya?" Kata Hasan Al-Basri, istaghfirillah, perbanyak istighfar.
Kemudian ketika semua orang itu pergi, ya, orang yang di sampingnya Hasan Al-Basri itu bertanya, wahai imam, kok ada orang mengeluh dengan berbagai permasalahan tapi solusinya cuma satu, memperbanyak istighfar pada Allah, bertobat kepada Allah. Maka Hasan Al-Basri membaca di surat Nuh itu, ya, di surat Nuh yang di halaman yang pertama itu, ya, di baris yang paling bawah sama halaman yang kedua yang baris yang paling atas, ya. Kalau orang yang beristighfar itu akan Allah datangkan rezeki dari langit. Allah akan berikan hadiah anak keturunan, ya, kebun-kebun yang subur dan lain sebagainya. Ya, jadi istighfar, bertobat kepada Allah itu bisa, ya, menghilangkan musibah, menghilangkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali bin Abi Thalib dalam Jawabul Kahfi berkata, "Manuzila bala illa bidanbin." Tidaklah musibah itu datang kecuali disebabkan karena dosa, maksiat. Wa ma rufi'a bala illa bitaubatin, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali disebabkan karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang kelima adalah memperbanyak istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam adalah memperbanyak ibadah. Poin yang keenam adalah memperbanyak ibadah. Loh, kok bisa, Ustaz? Jadi gini, ya. Dengan memperbanyak ibadah, kita ini akan bisa dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa. Dengan menjadi hamba yang bertakwa, maka semua urusan akan berjalan mudah. Di surat Al-Baqarah di halaman yang ketiga, ya. Kita semua sudah hafal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, perbanyaklah kalian beribadah kepada Allah, ya. Perbanyaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang terdahulu juga. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita sudah jadi orang yang bertakwa, nanti bersambungnya di surat At-Tolak. Di surat At-Tolak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka, tidak ia duga. Wa may yattaqillaha di baris yang bawah, yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dijadikan semua urusannya berjalan mudah. Disebabkan apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbanyak ibadah sampai kita masuk dikategorikan hamba yang bertakwa. Kalau kita menjadi hamba yang bertakwa, semua urusan akan mudah, keajaiban itu akan mudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini yang terakhir, ya. Sebenarnya ada satu poin lagi, tapi ini yang terakhir, ya, karena nanti setelah ini akan kami sampaikan kisah-kisah yang bisa membuat kita mungkin insya Allah lebih semangat lagi untuk mengamalkan hal ini, ya. Yang terakhir, yang nomor 7 adalah berdoa, ya, berdoa khususnya di waktu-waktu yang mustajab dan menggunakan semua wasilah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, berdoa khususnya di waktu-waktu yang mustajab dan menggunakan semua wasilah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu yang mustajab kapan saja? Saat antara adzan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir, ketika turun hujan, ketika sedang safar, ya, ketika dizolimi orang lain, ya, doa orang tua kepada anaknya. Itu waktu-waktu mustajab, orang-orang yang tertentu yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, Bapak Ibu. Terkadang kita meremehkan doa, padahal doa itu adalah silatul mukmin. Senjata yang paling kuat itu doa. Kan kita tadi sudah sadar, kita ini manusia yang lemah. Kita bisa karena Allah. Maka supaya kita ini bisa sukses, keajaiban itu datang, doa. Jangankan kita yang belum divonis neraka nih, iblis sudah divonis neraka sama Allah, berdoa saja diijabah. Apalagi kita ini belum ada vonis neraka ini,
Kita masih berjuang antara surga dan neraka kita. Iblis sudah divonis neraka sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa diijabah. Dalilnya mana? Di surat Al-Hijr, nanti dilihat. Di surat Al-Hijr ayat 36 dan 37. Iblis ketika mau dimasukkan ke dalam neraka sama Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa. Qala rabbi fa'angbirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rob, tunggu aku, jangan dimasukkan neraka sekarang, tunggu sampai hari kebangkitan. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qal fa innaka minal mundarin. Allah menjawab, kamu termasuk orang yang diberi penangguhan. Iblis saja diijabah, masa kita yang sholat 5 waktu, ya, apalagi yang bangun di sepertiga malam, puasa di bulan Ramadan, mensedekahkan sebagian hartanya, masa nggak percaya dengan doa kita? Iblis yang divonis neraka masih percaya doanya mungkin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Masa kita berputus asa dengan doa kita? Ya, maka Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah khususnya di waktu-waktu yang mustajab, atau juga dengan menggunakan semua wasilah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, mohon maaf, salah sudawat, ada 3 doa mustajabat yang sangat mustajab. Ya, ada 3 doa yang sangat mustajab, ditambahi penguatan oleh Rasulullah SAW. La syakka fihin, tidak ada keraguan sama sekali daripadanya. Apa itu? 3 kata Rasulullah. Yang pertama, dakwatul matlum, doa orang yang terzolimi. Dan yang kedua, dakwatul musafir, doa orang yang sedang safar, ya, atau musafir, kondisi musafir dia. Dan yang ketiga, wadakwatul walid ala walidihi, doa orang tua untuk anaknya, itu mustajab. Ya, Rasulullah nggak pernah berdusta, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saya berikan sebuah kisah, mohon maaf ya, tanpa bermaksud mensucikan diri kami sendiri, tapi ini mimbabi tahadus binikmah. Kan kalau jenengan baca surat Al-A'la kan, fa binikmati rabbika fahadis, ya. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sunnah sesekali kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk bersyukur, sebagai bentuk bahwa Allah itu sangat sayang kepada hambanya, sebagai bentuk bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Kami sampaikan kisah kami tanpa bermaksud mensucikan diri kami sendiri. Kami manusia yang banyak dosa, kami manusia yang banyak bermaksiat, tapi hadis Rasulullah ini benar, tidak ada keraguan daripadanya. Bahkan dalam hadis yang lainnya dikuatkan, hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ittaqi dakwatal matlum, berhati-hatilah kalian dengan doa orang-orang yang terzolimi, fa innahu laisa bainallah hijab, sesungguhnya antara dia dan Allah itu tidak ada pembatas sama sekali. Jadi doa orang yang terzolimi itu mustajab. Ada sebuah kisah, kisah ini tahun 2021. Tahun 2021. Jadi waktu itu saya masih tinggal di Jombang. Tahun 2021 di tempat kami, Bapak Ibu, di tempat kami di Jombang itu yang di pelosok. Mohon maaf, seharusnya saya nggak nyebut nama daerahnya ya. Ya, intinya di tempat kami itu ya masih ada ruwat desa, masih ada sedekah desa gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti pendapat nasihat daripada asatidah kita, guru-guru kita, sedekah bumi, ruwat desa itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Kenapa? Nggak tahu ya, kalau di Sidoarjo mungkin sudah nggak ada, karena nggak ada punden, nggak ada kuburan keramat, mungkin sudah nggak ada kota. Kalau di pelosok-pelosok desa itu ternyata mereka itu setiap desa itu ada pundennya. Ya, setiap desa ada pundennya. Dan ruwat desa, sedekah desa itu bisa setahun 2 kali, setahun 3 kali, saya nggak tahu. Yang penting setahun itu lebih dari sekali. Semua masyarakat diundang, dan yang ngundang langsung desanya sendiri yang ngundang. Jadi acara resmi dari desa, bawa makanan bareng-bareng, ya kan? Kemudian sebagian makanannya itu didoain bersama, sebagian makanannya diarak ke punden. Nah ini yang masuk kategori syirik itu. Kenapa? Karena dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Ya, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah nggak boleh. Ngarak makanan ke laut,
ngarak makanan ke kali, berantas, ya nggak boleh. Ya, nggak boleh kan, persembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat kisah, kami itu selalu diundang Bapak Ibu untuk hadir sedekah bumi atau ruat desa itu. Dan kami nggak pernah hadir. Kami nggak pernah hadir, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kami tinggal di sana kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, nggak pernah hadir, sampai pada titik tertentu kita nggak hadir, rumah kita depan pintu ditaruh bangkai tikus. Ini kisah nyata. Bukan kalau tikus baru mati mungkin makan racun, mati depan rumah mungkin kita bisa husnudon, ya. Tapi ini bangkai yang sudah sehari 2 hari itu, ya, ditaruh depan pintu sekali. Oke, kita masih nggak seudon kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya tikus mati dan sebagainya. Kita bersihkan. 2 kali bangkai tikus lagi depan rumah, ya, depan pintu. Sampai 3 kali, ini kisahnya deh. Ya, sampai 3 kali bangkai tikus depan pintu. Istri ngeluh karena waktu itu anak kami masih kecil dan istri dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil, anak masih kecil. Kemudian ngeluh ke kami, ke saya. Mas, manggilnya kan Mas. Mas, gimana ya Mas? Kok rumah kita dikasih bangkai tikus? Bukan masalah bangkai tikusnya. Ini kan banyak bakterinya, jangan-jangan ada virusnya. Kan anak-anak kecil, anak kita masih kecil gitu. Saya juga lagi hamil gitu. Ya, maka saya sabarkan, saya tenangkan hati istri saya pada waktu itu. Saya bilang, udah sabar, sabar. Orang itu kalau berjalan di atas kebenaran ya ada ujiannya gitu, ya sabar aja. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang naruh bangkai tikus itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya ngomong gitu kepada istri saya, setelah saya nyuruh dia sabar, kemudian saya berdoa semoga yang menaruh bangkai tikus 3 kali di depan pintu rumah itu dapat hidayah. Saya berdoa 3 hal di depan istri saya tahun 2021 waktu itu. Ya, berdoa 3 hal. Dik, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Dik, ya, 3 hal. Yang pertama, saya minta nanti kalau pandemi selesai saya mau umroh, Dik. Ya, pandemi selesai mau umroh saya. Saya bilang gitu. Kemudian doa yang kedua, udahlah. Berapa bulan lagi kita pindah aja deh. Kayaknya kita nggak cocok tinggal di sini. Wis pindah di Mojokerto aja. Saya pingin punya rumah Quran dulu lah di Mojokerto untuk kita kelola gitu. Nanti yang penting jalan dulu gitu. Ya, saya berdoa di depan istri saya. Jadi yang pertama saya minta umroh setelah pandemi selesai. Kemudian saya minta dibangunkan rumah Quran di Mojokerto. Ada rumah Quran di Mojokerto supaya saya bisa pindah dari tempat yang sebelumnya tadi itu. Kemudian yang ketiga, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala depan istri saya bilang, Dik, semoga nanti juga Allah mudahkan bangun pondok pesantren di Mojokerto. Dan saya tidak pernah ragu bahwa doa orang yang terzalimi itu tidak ada batasan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama, beberapa bulan setelah itu 2022, ya kan? 2022 pandemi selesai. Ya, atau awal 2022 kan? Pandemi selesai, tiba-tiba saya ditelepon sama beberapa teman, Ustaz, berangkat ya Ustaz ya, ini umroh sudah dibuka, berangkat Ustaz. Berangkat umroh saya 2022. Belum setahun daripada doa itu. Terus ketika saya ke Mojokerto, dapat orang, ketemu orang, langsung, Ustaz, udah di Mojokerto aja. Ayo, saya punya tanah ini, kita bangun rumah Quran di sini. Dari mana uangnya gitu? Ada rumah lama ini, renovasi kurang lebih habis berapa ya? 100-150 juta. Uangnya dari mana? Bismillah aja gitu. Oke. Gak lama setelah itu dapat transferan dari Singapura 100 juta. Kemudian kita galang dana dapat 70 juta. Jadi renovasi rumah Quran 170 juta. Saya di Mojokerto. Kemudian gak lama setelah itu saya ditawari tanah senilai 1 miliar di Kabupaten Mojokerto. Setelah ditawari tanah 1 miliar, kita coba proses, ternyata ya biasalah, masyarakat kadang-kadang tidak setuju kalau kita bangun ponpes. Akhirnya yaudahlah, kita urungkan niat bangun ponpes yang wakaf tanah 1M itu. Udahlah, nggak usah gitu, daripada banyak masalah gitu. Tapi saya tetap yakin Allah itu tidak mengingkari janjinya dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Nggak lama setelah saya urungkan niat itu, langsung datang orang yang lain menawarkan kami tanah senilai 3M diwakafkan. Dan insya Allah dalam 2 bulan ke depan akan kita bangun pondok pesantren di situ. Dan sudah ada yang siap setor dana 200 juta. Dan juga ada baru hari kemarin, Kemis kemarin itu saya didatangi orang, Ustaz, kalau antum nanti sudah ratakan itu tanah, saya transfer 100 juta.
Jadi Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Rasulullah tidak pernah berdusta. Kadang kita ini justru yang nggak yakin dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat musibah nggak berzikir, dapat musibah nggak sabar, ya hari-hari cuma diisi dengan keluhan. Padahal Allah ini sudah memberikan kisi-kisi di dalam Al-Quran. Rasulullah juga memberikan kisi-kisi di dalam hadis-hadis. Kalau pengen keajaiban datang, ini loh, amalkan. Contoh kisah yang lain, ya, ini sudah jam 8 ya, mungkin kisah yang terakhir. Ini kisah nyata juga. Ya, kalau saya sampaikan kisah saya nanti terlalu banyak. Ini ada temen lah, gak usah kisah saya, temen. Jadi waktu itu kami di Lipia Jakarta. Di Lipia Jakarta, ya satu asrama ya, satu mes gitu. Kemudian kami bareng-bareng ikut mukobalah. Mukobalah itu apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Penerimaan ya. Jadi tes penerimaan. Nah, ya ikut tes penerimaan di Madinah. Ya, jadi kami bareng-bareng ikut tes penerimaan di Madinah. Pada waktu itu, ya nggak tahu sekarang. Mungkin kan sekarang aturan banyak yang berubah ya. Pada waktu itu, pada zaman saya, anak yang lolos di Madinah itu cuma 100, nggak kurang nggak lebih. Kalau zaman sekarang dengar sudah sampai 300 yang lolos setiap tahunnya di Madinah. Zaman saya dulu cuma 100. Ya. Setelah tes nunggu 1 tahun baru ada pengumuman. Nah, ketika pengumuman ini singkat cerita nih, kita kumpul bareng-bareng kan, yang namanya juga jomblo-jomblo, ya, jomblo-jomblo asrama kan, itu kumpul bareng-bareng. Nih, pengumuman lulus Madinah nih, pengumuman lulus Madinah. Ya, mindset kita memang cuma 100 orang. Ketika kita lihat bareng-bareng, ada yang keterima, ada yang nggak keterima gitu. Ada satu teman saya ini anak Gorontalo. Ini kisah nyata, teman saya anak Gorontalo. Dari 100 nama itu namanya nggak ada nama. Tapi anehnya dia bilang, aku pasti akan diterima, aku pasti akan diterima, aku pasti akan diterima. Lo arek sing liyane ngiro deh, gila. Beneran ini kisah nyata ya. Jadi kita kumpul bareng-bareng, ada yang diterima, ada yang enggak. Lah dia nggak diterima, tapi tetap ngomong, aku pasti akan diterima, aku pasti akan diterima, aku pasti akan diterima. Ingat bener saya ini kisahnya. Nah teman-teman yang membuli dia, ini kok opo, ini stres atau gimana? Kan nama di Madinah cuma 100, namanya nggak ada, gimana bisa diterima kan gitu. Nah ketika teman-teman yang lainnya sudah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, saya cuma berdua sama dia, saya tanya, ya Fulan, kok bisa ente yakin ente diterima? Kan nama ente nggak ada di situ. Lalu apa jawaban dia yang membuat hati saya bergetar? Armedi, asal kamu tahu Armedi, dari pertama kali saya daftar, ya ikut mukobalah tes penerimaan, sebagaimana kita ketahui ya, tes penerimaan Madinah sekarang tes pengumumannya setahun lagi. Jadi dia bilang ke saya, Armedi, asal kamu tahu ya, ketika saya tes di Madinah, dari waktu itu sampai sekarang 1 tahun, ibu saya itu selalu bangun di sepertiga malam, hampir setiap hari menangis, berdoa, semoga aku ini keterima di Universitas Madinah. Setiap malam menangis, berdoa, berharap anaknya ini diterima di Universitas Madinah. Maka saya yakin doa ibu saya pasti mustajab, pasti saya diterima di Madinah. Dia ngomong gitu, hati saya gemeteran Pak. Ya, gimana tidak? Dia benar-benar yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Sudah doa orang tua di sepertiga malam lagi. Tapi saya rodok gak yakin. Ya kan? Tapi saya masih agak setengah-setengah yakin. Yang namanya kan nama sudah keluar, kan gak mungkin dia keterima. Saya masih agak setengah-setengah gak yakin. Saya tenangkan dia, ya Fulan, oke. Saya yakin kamu pasti akan diterima insya Allah tahun depan. Saya bilang gitu. Saya bilangnya gitu, saya masih ingat gitu ya. Karena kan nggak mungkin namanya nggak ada kok, bagaimana bisa diterima, ya kan? Ya, saya bilangnya ke dia, insya Allah kamu terima tahun depan. Jangan putus asa, usaha lagi gitu. Ya udah kita pisah. Ya, keyakinan saya tetap dia pasti akan diterima, tapi bukan tahun ini, mungkin tahun depan gitu. Tapi dia masih yakin pasti akan terima. Masya Allah. Ini benar-benar keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuasa atas segala sesuatu. 2 minggu setelahnya ada tambahan 6 nama.
yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ada tambahan 6 nama dan salah satu namanya itu nama dia. Dan dia sudah lulus. Sudah ngambil S2 sekarang di Gorontalo atau di, kurang tepatnya saya kurang tahu, yang sekarang di Sulawesi. Ya. Allah tidak pernah berdusta, Rasulullah nggak pernah berdusta, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Cuma kadang kita ini yang nggak mau mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang kita nih yang kurang yakin. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang lainnya yang tidak bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini karena terbatasnya waktu itu. Kalau di kajian pagi itu saya sampai ceritakan tuh sampai 7 kisah keajaiban yang di luar nalar itu ya. Ya, di luar nalar bagi saya ya, bagi saya. Ya mungkin yang bisa kami sampaikan ya tentang beberapa poin agar keajaiban itu datang. Datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena pedoman kita sebagai seorang muslim dan mukmin adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu ya sekalian, kalau ada pertanyaan terkait agar keajaiban itu datang ya. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga Allah silakan. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebenarnya itu ada kisah lagi, cuma gak nutut waktunya. Ya, jadi kan berdoa itu boleh pakai wasilah apa tidak? Boleh apa? Boleh pakai wasilah apa tidak? Boleh, tapi syarat dibolehkan wasilah cuma 3. Jadi berdoa itu boleh pakai wasilah, wasilahnya 3. Yang pertama dengan apa? Asmaul Husna. Jadi sebelum kita berdoa kita minta kepada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Ghafur, ya Razak. Kita baca itu semua Asmaul Husna. Nah ini tadi imam tadi kan baca Asmaul Husna ya di surat Al-Hasyr. Surat di akhir surat Al-Hasyr itu Asmaul Husna itu, ya. Nah dibaca Asmaul Husna baru berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua dengan apa? Dengan amal soleh. Boleh nggak berdoa dengan wasilah amal soleh? Boleh, Bapak Ibu sekalian, boleh. Hadisnya riwayat Muslim. 3 orang yang terkurung di dalam gua. Jadi ketika 3 orang ini berteduh, ada badai, ada hujan, berteduh dalam gua, tiba-tiba runtuh batu menutupi pintu gua. Kemudian orang yang pertama, ya Allah, saya dulu, ya kan? Saya dulu ini pernah berbakti kepada orang tua. Ya sekian gitu ya, singkat cerita, seandainya amal itu diterima, bukalah pintu ini, pintunya gerak tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua, ya Allah, saya dulu itu pernah ya, perempuan itu sudah di hadapan saya, mohon maaf ini kalau bahasanya kasar tapi memang hadisnya seperti itu, saya ini sudah berada di antara kedua kakinya, sudah berada di antara kedua kakinya, dan aku berhenti karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika amalan ini diterima, bukalah pintu gua ini. Maka pintunya juga bergerak tapi belum bisa keluar. Orang yang ketiga adalah orang yang bisa mengemban amanah dan jujur. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya amalan yang aku kerjakan ini diterima, bukalah pintu gua ini. Maka terbuka pintunya. Hadis riwayat Muslim. Maka daripada amalan itu kita boleh berdoa menggunakan wasilah, amal soleh kita. Yang ketiga, orang yang masih hidup. Jadi jangan malu minta doa sama bapak ibu. Kalau bapak ibu masih hidup, jangan malu, wong dia masih hidup kok. Boleh gak kita minta doa sama manusia? Boleh, syaratnya masih hidup. Karena Nabi itu ketika masih hidup, para sahabat berdoa itu minta kepada Nabi. Nanti dilihat asar Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, ya. Jadi para sahabat itu ketika masih hidup, ada kekeringan, ada bencana, datang ke Nabi minta doa. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, apakah mereka datang ke kuburan Nabi untuk minta? Enggak. Ya. Maka Umar bin Khattab, dalam asarnya nanti bisa dibaca. Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad meninggal dunia enggak datang ke Masjid Nabawi, dalam artian ke kuburan Nabi, enggak. Tapi malah mendatangkan pamannya Nabi Muhammad SAW, Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berdoa, ya ketika sholat istisqa itu, ya sholat minta hujan, berdoa, ya Allah, dulu kami ya berwasilah kepada Rasulmu, Nabimu. Tapi sekarang kami berwasilah kepada pamannya Nabimu, pamannya Rasulmu, ya.
Maka turunlah hujan tidak lama setelah itu. Jadi berdoa kepada orang yang masih hidup boleh, kepada ustadz yang terkenal kesolehannya boleh nggak? Boleh. Kalau dia masih hidup. Justru kalau sudah meninggal nggak usah didatengin, ngapain sudah meninggal. Dulu masih hidup nggak pernah minta doa, udah mati malah dikunjungi, keliru ya. Nah tapi ini luar biasa sebenarnya ini. Satu kisah ini. Ini penutup, wis gak usah ada yang tanya lagi ya. Ini satu kisah biar kita lebih termotivasi. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Istri saya itu kalau hamil HB-nya itu selalu rendah. Ini yang mungkin tahu masalah medis ya. Orang itu wanita kalau HB-nya rendah itu mudah pendarahan. Ya, yang tahu medis itu ya, mudah pendarahan. Di kelahiran anak saya yang pertama itu pendarahannya nggak karu-karuan, wis luar biasa. Dan mohon maaf robek. Jadi susah, habis lahiran itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bed rest di kasur hampir 2 hari. Yang ngurusin anak siapa? Saya. Dengan orang tua, istri pendarahan luar biasa sama robek, 2 hari butuh recovery. Baru setelah 2 hari baru bisa bantu ngurus anak. Nah, kemudian ketika mau lahiran anak kedua saya ada musibah. Musibahnya apa? Covid. Jadi kita mau minta tolong orang buat bantuin kita Covid. Orang yang mikir-mikir, kita mikir-mikir orang banyak yang mati. Ya kan? Jadi lahiran pas Covid. Kemudian musibahnya ibu saya kepleset di kamar mandi, nggak bisa bantu lahiran. Kakak saya anaknya baru keluar dari rumah sakit, nggak bisa bantu. Mertua saya belikan tiket, kan mertua dari Jakarta, saya belikan tiket 10 hari sebelum kelahiran. Ternyata lahirnya 2 minggu sebelum lahiran. Jadi saya itu Bapak Ibu ke klinik bawa anak kecil umur 1 tahun, anak saya yang pertama itu ya kan, anak kecil umur 1 tahun, istri saya bawa perutnya yang gede sendirian, nggak dibantu siapa-siapa ya. Kemudian istri saya di kamar ya, dibantu sama bidan. Saya mikir, ini kalau nanti pendarahan seperti kelahiran yang pertama, robek lagi seperti kelahiran pertama, siapa yang ngurus bayinya? Lawang saya ini megangin bayi umur 1 tahun. Saya ini megangin bayi umur 1 tahun. Kalau istri saya bed rest lagi 2 hari, siapa yang ngurus? Ibu saya baru kepleset, mertua baru 3 hari 4 hari lagi datang ke sini karena tiketnya 10 hari sebelum hari kelahiran, tapi lahirnya 2 minggu setelah 2 minggu sebelum kelahiran. Maka pintu itu saya tutup, saya pasrahkan ke bidannya. Saya gendong anak saya, itu masih ingat itu setelah subuh, setelah sholat subuh. Kemudian saya berdoa, ya Allah, ya, aku dulu pernah beramal kayak gini ya Allah. Itu temenan gak bejo Pak ya. Ya Allah, aku ingat ya Allah, saya dulu pernah beramal seperti ini. Tolong ya Allah, seandainya amalan ini Engkau terima, saya minta hari ini ya Allah, istri saya lahiran tanpa robek, tanpa pendarahan, habis lahiran langsung bisa gendong anaknya, kita pulang bareng-bareng. Padahal pendarahan yang pertama itu robek, pendarahan, kemudian tidur di kasur 2 hari. Saya tuh minta di luar, ya Allah tolong kepepet ini ya. Kalau amal saya yang itu diterima, saya bilang tolong istri saya lahiran gak robek, gak pendarahan, langsung bisa gendong anak, kita pulang bareng-bareng. Saya gendong anak yang pertama, dia gendong anak yang kedua. Dan alhamdulillah, walaupun HP-nya rendah pada waktu itu ya, ketika lahiran tanpa pendarahan, tanpa robek, langsung bisa gendong anak pulang ke rumah. Saya ulang sekali lagi, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, dan Rasulullah nggak pernah berdusta. Cuma kita ini yang nggak mau mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, atau ragu ketika mengamalkannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tanpa bermaksud mensucikan diri. Semoga itu sebagai motivasi kita untuk beramal dan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Aku qouli hadza, apabila ada salah kata itu saya dari pribadi, dan lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini balas oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat untuknya dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat musibah masalah yang menimpa dirinya
dan juga penyakit yang menimpa dirinya juga keluarganya didatangkan keajaiban untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomahan dalam ketaatan, ya, dibimbing dalam kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dibangkitkan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.